Perkenalkan, nama saya Henry Marsoni dengan NIM 2303010111. Di sini saya akan menganalisis permasalahan dalam manajemen hubungan antar pemerintahan. Nah, saya mengambil salah satu contoh kasus yaitu pendanaan pengelolaan sampah antar pemerintah daerah. Nah, permasalahan sampah ini tidak hanya soal teknis, tetapi juga soal hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak daerah mengalami kesulitan karena biaya pengelolaan sampah tinggi, sementara kemampuan keuangan daerah itu terbatas. Nah, kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu analisis kasus berdasarkan teori dan konsep hubungan keuangan pusat dan daerah. Nah, dalam teori desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusan tertentu, termasuk persampahan disertai pendanaan yang memadai. Adapun tiga prinsip utamanya yaitu money follows function atau uang mengikuti kewenangan. Yang kedua, ketidakadilan fiskal antar daerah, dan yang ketiga efisiensi dan juga akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun, dalam praktik pengelolaan sampah, prinsip ini belum sepenuhnya berjalan. Pembahasan yang kedua yaitu sumber-sumber keuangan daerah dalam kasus sampah. Yang pertama itu ada pendapatan asal daerah yang terbatas serta retribusi yang terbatas sering tidak menutup biaya operasional. Yang kedua, dana transfer pusat seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan juga dana bagi hasil yang belum spesifik mendukung kerjasama antar daerah. Yang ketiga, ada bantuan provinsi yang belum berkelanjutan, dan yang terakhir, kerjasama antar daerah dan skema pembiayaan sering tidak jelas. Akibatnya, daerah kesulitan membiayai TPA, pengangkutan, dan juga teknologi pengelolaan sampah. Pembahasan yang ketiga yaitu dasar hukum hubungan keuangan pusat dan daerah. Yang pertama, Undang-Undang 1945 Pasal 18A yang mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah secara adil. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang persampahan merupakan urusan pemerintahan konkuren. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan juga peraturan terkait dana transfer dan juga keuangan daerah. Nah, secara normatif, dasar hukum sudah ada, tetapi implementasinya belum optimal. Pembahasan yang keempat yaitu permasalahan hubungan keuangan dalam kasus sampah. Nah, ada beberapa masalah utama, yaitu yang pertama, ketidakseimbangan fiskal. Nah, daerah penghasil sampah tidak selalu menanggung biaya terbesar. Yang kedua, ketergantungan daerah pada dana pusat. Yang ketiga, tidak ada skema kompensasi yang adil bagi daerah lokasi TPA. Dan yang terakhir, dana transfer belum mendorong kerjasama antar daerah. Nah, hal ini menyebabkan konflik antar daerah dan rendahnya kualitas layanan persampahan. Nah, dari hasil analisis saya menyimpulkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah ini mencerminkan lemahnya hubungan keuangan pusat dan daerah. Prinsip money follows function belum berjalan sehingga kewenangan daerah tidak diikuti dan didukung fiskal yang memadai. Akibatnya, kerjasama antar pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah menjadi tidak efektif dan tidak berkelanjutan. Nah, ada beberapa rekomendasi yang saya berikan, yaitu yang pertama, pemerintah pusat perlu menyediakan skema pendanaan khusus untuk kerjasama pengelolaan sampah antar daerah. Yang kedua, pemerintah daerah harus menyusun pembagian biaya yang adil melalui perjanjian kerjasama. Yang ketiga, optimalisasi PAD dan retribusi sampah dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Dan yang terakhir, pemerintah provinsi berperan sebagai koordinator fiskal dan fasilitator kerjasama daerah. Mungkin sekian hasil penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya manusia biasa, bukan nabi. Tuhan Yesus memberkati.